Salah satu sektor ekonomi yang akan dibuka oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perpanjangan PSBB atau PSBB dengan fase transisi adalah mal atau pusat perbelanjaan. Lantas bagaimana persiapan pengusaha mal dalam menyambut kebijakan baru PSBB di DKI Jakarta? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan bergabung bersama Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santoso. Selamat malam, Bapak Handaka. Selamat malam, apa kabar? Bapak, sejumlah mal yang tidak berada di kawasan zona merah akan kembali bisa beroperasi nanti tanggal 15 Juni mendatang, namun dengan sejumlah protokol kesehatan dengan catatan kapasitasnya hanya boleh 50%, kemudian harus di pintu-pintu masuknya ini harus menjaga jarak dan juga harus mengecek suhu tubuh para pengunjung. Lalu seperti apa memang kesiapan dari para pengelola mal sejauh ini? Kalau kita bisa bicara bagaimana sebetulnya kalau ingin tahu perasaan tim atau karyawan yang ada di pusat belanja ataupun retail-retail yang ada di dalam pusat belanja ini, kalau bisa ditanya mereka tentunya sudah merasa sangat depresi ya, dan mereka sangat ingin untuk bisa beraktivitas. Jadi apapun persyaratannya mereka tentunya akan mengikuti dan akan melakukan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Sebetulnya saat ini pun pada waktu mal ataupun pusat belanja dan retail department store, toko-toko ini ditutup, mereka pun sebenarnya nggak akan diam di rumah terus ya. Mereka juga setiap kali harus datang, bagaimana membersihkan keadaan di situ, bagaimana bisa merapikan barang-barang kulit ya, kan kita juga tahu beredar kalau kelembapan akan menyebabkan jamur dan lain-lain. Jadi apa yang dilakukan saat ini sebetulnya adalah persiapan untuk menuju kepada kehidupan yang new normal tadi. Lalu Bapak menanti mekanismenya akan seperti apa? Karena banyak protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para pengusaha mal. Ya, jadi sebetulnya yang kita tahu bahwa protokol kesehatan ini pada prinsipnya adalah untuk menghindarkan adanya penyebaran lebih jauh dari virus corona. Jadi apa yang dilakukan adalah satu, harus menggunakan masker pada prinsipnya ya. Kemudian kedua, bagaimana tangan ini setelah berjalan, setelah berjualan dan lain-lain, selalu harus cuci lagi menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah tetap menjaga jarak. Nah, ini yang tentunya harus kita awasi dengan sangat disiplin, karena pada prinsipnya setiap orang tentunya ingin terhindar dari adanya terpapar virus itu tadi. Kalau kita lihat dari segi customer, pada waktu datang kita sudah siapkan yang namanya digital thermometer, kemudian kita ukur suhunya berapa derajat. Kemudian kedua, pada waktu masuk juga harus menggunakan masker. Kemudian ketiga, kita siapkan sanitizer di setiap kasir ataupun di setiap pintu masuk yang ada. Dan juga kita sudah pasang stiker di lantai berapa jauh jaraknya untuk mereka antri dalam membayar ataupun mereka mau masuk lift ataupun customer ini di dalam lift. Dan itu yang kita lakukan bukan hanya untuk customer, tapi karyawan pun sejak masuk pagi hari kami sudah melakukan dengan mekanisme yang sama. Jadi setiap orang kita treat sama, tidak peduli itu customer ataupun karyawan. Malahan kami sudah memikirkan lebih jauh lagi. Apabila customer ini turun dari mobil, kemudian mobilnya pergi lupa menggunakan masker, apa yang terjadi? Jadi kami juga sudah menyiapkan masker di customer service kami gitu. Jadi kenyamanan untuk orang tetap bisa datang, memperoleh apa yang ingin dibeli, tapi kami juga tetap memperhatikan pencegahan-pencegahan yang disyaratkan ini tadi. Bapak Handaka, selain memastikan protokol-protokol kesehatan tersebut benar-benar dilakukan oleh para pengunjung mal dan melihat bahwa animo masyarakat ini diduga akan cukup besar nanti pada tanggal 15 Juni mendatang apabila benar-benar ini mal akan dibuka, selain memastikan protokol kesehatan dilakukan, bagaimana juga memastikan bahwa kapasitasnya hanya sebanyak 50% maksimal di dalam mal tersebut? Coba kita bayangkan sekolah yang dibuka,
tentunya murid harus datang ke sekolah karena memang diwajibkan. Tetapi kalau pertokoan atau pusat belanja, customer tidak diharuskan untuk datang ke pusat belanja. Jadi ini bedanya, jadi jangan kita khawatir yang berlebihan, tapi memang perlu dipersiapkan persiapan-persiapan yang diperlukan. Misalnya, kalau kita memang melihat antrian yang panjang, ya kita jangan buka pintunya. Kita sarankan untuk tidak masuk. Tetapi apabila masuk, tentunya tetap harus ikutin antrian yang ada dan jumlahnya tidak akan mencapai 50%. Kenapa sih? Karena setiap orang kadang-kadang juga masih terasa agak enggan ya, ada rasa reluctant untuk masuk ataupun pergi ke tempat lain. Kemudian kedua, kita juga tahu bahwa sekarang ini bisnis juga sudah banyak berubah. Banyak yang menggunakan sistem online supaya tidak ada interaksi. Malahan sekarang bukan hanya online, penjualan juga udah lewat lagi dengan WhatsApp. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan mengurangi minat berbelanja. Dan ini bukan tepat di menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun tepat sebelum Hari Raya Natal, di mana memang penjualan biasanya tinggi. Jadi apa yang dibuka saat ini ditetapkan oleh Pak Gubernur, saya rasa tepat. Periodenya di tengah-tengah, di mana periodenya melambat, sehingga tidak akan ada kemungkinan untuk terjadi antrian yang memuncak di satu tempat. Baik, terima kasih Bapak Handaka atas penjelasannya dan telah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pemirsa Top News akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.